Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Dionisia Sawu dengan NIM 632400085. Saya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika dari Kramat 98. Di video kali ini saya akan menganalisis sebuah pidato dengan judul Hari Lahir Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2024. Analisis ini mencakup struktur pidato, gaya bahasa, dan pesan yang disampaikan. Sebelum masuk ke analisis, mari kita simak dulu cuplikan pidatonya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusatan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, dan Kepala BIN, yang saya hormati Kepala BPIP dan seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati Gubernur Riau, Wali Kota Dumai, serta para wali kota dan bupati yang hadir, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat seprovinsi Riau, yang saya hormati Dirut Pertamina, beserta seluruh jajaran, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia tetap kokoh, terus stabil, terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis, dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas. Kita harus selalu optimis karena kita punya Pancasila yang memandu arah bangsa, karena kita punya modal sosial dan modal budaya yang kokoh, karena kita punya sumber daya manusia dan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus perkokoh kemandirian bangsa dan berdikari dalam ekonomi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil, telah menjadi ketua ASEAN yang sukses, dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Setelah saham mayoritas Freeport kita ambil alih, kemudian kita ambil alih
Blok Rokan ini di Dumai, yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia, yang sudah dikelola perusahaan asing Caltex dan Chevron selama 97 tahun. Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari. Ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltex maupun Chevron, dan merupakan 25% dari seluruh produksi nasional Indonesia. Jadi Blok Rokan ini adalah blok paling besar. Freeport dan Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selain itu kita juga ikut terus berupaya dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau. Pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut-ikutan, tapi karena kita mempunyai kekuatan besar, karena kita punya daya saing tinggi dalam ekonomi hijau. Kita punya hampir semua jenis energi hijau, mulai dari energi panas bumi, energi surya, energi air, energi angin, dan energi ombak. Kita juga punya hasil kebun yang bisa diolah menjadi biodiesel, bioetanol, dan bioaftur. Kekuatan energi hijau ini akan mengundang industri hijau, akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau, menghasilkan green food, pangan hijau, dan membuka peluang-peluang bagi green jobs yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan. Maka dari itu, transisi energi harus dilanjutkan secara bertahap. Kita harus mempercepat transisi energi menuju energi hijau. Pertamina dan PLN harus terus mengembangkan energi hijau yang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat bawah, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah perkembangan zaman ini, nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dan diwariskan dalam perilaku nyata, dalam kebijakan-kebijakan nyata yang jelas hasilnya, yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kini demografi Indonesia didominasi oleh generasi Y, generasi milenial, generasi Z, Gen Z, dan generasi Alpha. Oleh karena itu, cara kita mensosialisasikan Pancasila juga harus dengan cara-cara mereka, dengan praktek-praktek teladan yang nyata, dan menggunakan serta mengembangkan budaya Indonesia. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, menunjukkannya dalam ucapan, perilaku, dan kebijakan yang berpihak nyata kepada seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan Indonesia berwibawa di mata dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi ikhtiar kita untuk menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita telah sama-sama mendengarkan isi pidatonya. Di sini saya akan melakukan analisis. Yang pertama, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia.
Pidato Bapak Presiden Jokowi disusun dengan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kalimat yang jelas dan lugas memudahkan pemahaman audiens. Namun terdapat beberapa kalimat yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan kejelasan dan kelancaran berbahasa. Yang kedua ada struktur dan alur pidato. Pidato ini memiliki struktur yang jelas, dimulai dengan penghormatan kepada Pancasila sebagai dasar negara. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang kemandirian ekonomi, peran Indonesia di dunia internasional, dan diakhiri dengan ajakan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Alur pidato yang sistematis memudahkan audiens mengikuti isi pidato dengan baik. Yang ketiga, penggunaan retorika dan gaya bahasa. Bapak Presiden Jokowi menggunakan gaya bahasa yang komunikatif dan persuasif dengan menyampaikan pesan-pesan yang penting secara langsung dan tegas. Penggunaan kalimat seperti "mari kita menolak ekstremisme", menolak politisasi identitas, dan menolak politisasi agama menunjukkan sikap tegas terhadap isu-isu yang dapat merusak persatuan bangsa. Yang keempat, kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Pidato ini mencerminkan komitmen Bapak Presiden Jokowi terhadap nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Pernyataan tentang pentingnya menolak ekstremisme dan politisasi identitas sejalan dengan sila kedua dan ketiga Pancasila yang menekankan pada kesatuan dan keadilan sosial. Dan yang kelima, relevansi dan isu terkini. Pidato ini sangat relevan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi Indonesia saat ini. Pembahasan tentang kemandirian ekonomi, peran Indonesia di dunia internasional, dan ajakan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi bangsa dan pentingnya bersatu untuk menghadapinya. Dari analisis yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan secara keseluruhan pidato Bapak Presiden Joko Widodo pada upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2024 disampaikan dengan bahasa yang sesuai kaidah, memiliki struktur yang jelas, dan mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Meskipun terdapat beberapa kalimat yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan kelancaran berbahasa, pidato ini efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Demikian analisis pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita tentang isi dan makna dari pidato tersebut. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.